Hi, welcome to Artocles. Hari ini kita akan ngebahas kasus yang terjadi di tahun 2021 lagi sesuai dengan request kamu. Kayaknya banyak ya kasus tahun ini yang terjadi, dan sekarang kita akan balik ke Amerika, tepatnya di Dallas, karena udah cukup lama kita nggak ngebahas kasus di Amerika. Sekarang kita bakal ketemu sama pasangan Jennifer dan juga James Fate, di mana terjadi hal yang mengagetkan saat mereka lagi jalan pagi bersama anjing peliharaannya di sekitaran komplek rumah. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mau perkenalkan kamu kepada satu channel keren yang bernama Cerita Adilisti. Channel ini membahas kisah-kisah perjalanan tokoh sejarah, biografi, dan juga cerita true crime, khususnya yang dari masa lampau. Pokoknya seru abis, apalagi dengan ciri khas lembut dan mudah dipahami. Kamu bisa nambah wawasan dengan video-video yang dijabarkan secara runut dan membuat kamu sadar betapa kisah-kisah kriminal di masa lalu juga lebih aneh dan menegangkan. Saya udah nontonin semua videonya dan beneran jadi terhipnotis sama kisah-kisah yang disajikan di channel kerennya Cerita Adilisti. Ya udah, habis dari sini kamu langsung aja klik link yang udah saya tempelin di bawah supaya bisa masuk langsung ke channelnya Cerita Adilisti. Kita kenalan dulu ya dengan seorang pria yang berasal dari Wisconsin, Amerika, dan lahir pada tahun 1971 bernama James Fate Jr. Waktu kuliah dia mengambil jurusan ilmu komputer dan awalnya bekerja sebagai software engineering, lalu pindah kerja jadi manajer penjualan produk online, sampai akhirnya menjadi salah satu pemimpin di maskapai American Airlines. Dia juga suka nonton pertandingan football dan traveling bersama istri serta putri sematawayangnya. Sementara istrinya James merupakan ibu rumah tangga yang baik bernama Jennifer. Dia berasal dari Texas. Mereka kenal dan menikah sudah 15 tahun, dan dikatakan si Jennifer ini orangnya sangat ramah, serta menjadi kepercayaan ibu-ibu komplek juga. Kalau ada pesta di gereja atau hajatan tetangga, pasti dia suka ikut bantu-bantu masak. Walaupun di acara kondangan besar, semua emak-emak yang bantuin masak itu 5% ngupas bawang, 95% ngupas aib rumah tangga orang. Baik Jennifer dan James, sang suami, hobinya berjalan pagi keliling perumahan untuk olahraga bersama anjing mereka. Tapi nggak jauh-jauh sih, biasanya sekitaran komplek atau danau terdekat di luar komplek mereka. Kita masuk nih ke tanggal 9 Oktober 2020, Jumat pagi sekitar jam 7.35 saat Jennifer dan sang suami James jogging bersama anjing keluarga mereka yang bernama Maggie. Sebenarnya hal ini sudah biasa mereka lakukan berdua, namun saat itu kebetulan sekali mereka baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-15. Saat lagi asik lari pagi, kemudian terjadi hal yang cukup mengagetkan. Kepolisian Dallas menerima telepon dari dua orang warga yang mengatakan ada kejadian di daerah perumahan mereka. Beberapa petugas polisi datang dan menemukan James Fate tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dia tertembak. Sementara istrinya Jennifer dan anjingnya terduduk di tanah tidak jauh dari tubuh James. Menurut Jennifer, pagi itu dia dan suaminya lagi jogging, tiba-tiba mereka mendengar ada suara langkah kaki dari belakang, dan ketika keduanya memutar badan mau ngelihat ada apa, Jennifer bilang muncul seorang pria memakai masker hidung sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Dikatakan Jennifer pun teriak dan pria tersebut melepaskan peluru ke arah James sebanyak 7 kali. Lalu pelakunya memukul Jennifer sang istri, mengikat tangannya dengan lakban dan mendudukkannya ke tanah. Pelaku juga mengambil beberapa perhiasan yang dipakai sama Jennifer, dan saat itu dikatakan Jennifer teriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan sampai si pria tersebut katanya kabur. Pelaku kabur dengan mobil Nissan hitam, dan ada banyak saksi ketika itu serta beberapa dari mereka sempat memfoto mobil pelaku. Yang pasti mobil itu punya ciri khas, katanya stiker di belakangnya huruf T besar berwarna putih. Plat nomor mobil awalnya juga nggak terlihat jelas, namun saat beberapa kamera CCTV menangkap gerakannya, terlihat mobil tersebut dengan sengaja memang mencopot nomor platnya.
Keterangan beberapa saksi sempat melihat sosok pelaku, yaitu seorang pria gemuk memakai jaket hoodie dengan masker hidung yang berwarna biru. Sayangnya, jenis masker hidung ini sangat umum dipakai hampir semua orang kala itu karena berhubungan dengan pandemi ya. Setelah polisi memeriksa kediaman keluarga Faith, mereka kan punya kamera CCTV di sekitaran rumah. Nah, pelaku nampaknya sudah mendatangi rumah mereka justru subuhnya sekitar jam 3, beberapa jam sebelum Jennifer dan si James jogging. Si pelaku masuk ke halaman belakang melalui kebun tetangga sebelahnya. Dengan ini polisi mengambil kesimpulan bahwa apa yang terjadi sama James dan Jennifer bukanlah perampokan secara random, tapi sudah sangat direncanakan. Dengan ini kelihatannya Jennifer sang istri sangat sedih kehilangan suami tercintanya. Dia berharap pelakunya segera ditemukan. Dia katanya semakin terkenal dan muncul di berbagai berita dengan kesedihannya. Do you think, sir, that this was a random robbery or something more sinister? Right now, we know that the suspect did attempt to take property, but we're not going to limit the motives behind this investigation. Jamie was very kind, very caring. He would do anything for anybody. Jennifer Faith has plenty of pictures and memories of her husband, James. Still, it's not the same as having him here. It's been horrible, devastating. I teeter between completely heartbroken and completely devastated every day. It's been awful. I'm not supposed to be widowed at 48, you know? Dikatakan polisi menawarkan hadiah uang tunai sebesar $25.000 bagi siapa saja yang mampu memberikan info sekecil apapun mengenai mobil Nissan hitam tersebut. Tidak ada plat nomor, maka polisi dan masyarakat berfokus pada stiker putih huruf T yang nempel di belakangnya. Namun tidak semudah itu juga kelihatannya. Polisi lalu meminta Jennifer untuk menyerahkan handphone suaminya. Siapa tahu bisa diselidiki apakah James selama ini punya musuh atau enggak. Selain itu, mereka juga meminta handphone milik Jennifer. Dan dengan baiknya, Jennifer memberikan kedua handphone tersebut dan kelihatannya semua telah dibersihkan. Tidak ada data SMS atau telepon maupun WhatsApp. Tapi tentunya polisi dan semua tim IT-nya bisa membongkar data telepon itu walaupun sudah pada dihapusin. Akhirnya, penyidik mengetahui nih bahwa Jennifer memiliki hubungan spesial dengan pria lain secara asmara. Benar sekali, dia berselingkuh dengan orang lain dan hal ini terlihat dengan jelas dari SMS-SMS mesra dengan seorang pria yang bukan suaminya. Pria tersebut kemudian diketahui bernama Darren Ruben Lopez yang usianya juga 48 tahun, sebaya dengan Jennifer. Ternyata menurut penyelidikan polisi, si Darren ini adalah pacar masa SMA-nya Jennifer. Bahkan sampai kuliah pun mereka terus berpacaran dan berniat akan menikah. Namun ternyata setelah lulus kuliah, Darren ini masuk militer dan bertugas jauh di Korea Selatan. Jennifer pun masih sabar menunggu untuk kepulangan Darren. Namun saat pemerintah pusat mengumumkan bahwa Darren akan bertugas di Korea selamanya, hubungan Jennifer dan Darren pun berakhir karena penantian Jennifer sepertinya bakal sia-sia. Makanya kemudian setelah putus dengan Darren, Jennifer bertemu dengan James Faith yang menikahinya langsung serta dikaruniai satu orang putri. Komunikasi asmara Jennifer dengan Darren pun putus sama sekali setelahnya. Namun, setelah 17 tahun tidak bertemu, entah mengapa tiba-tiba Darren pensiun dan kembali ke Amerika. Darren menemukan Jennifer kembali dari Facebook dan mereka kelihatannya saling komunikasi lagi. Mereka sama-sama kangen karena dulu punya kisah cinta yang belum kelar. Mereka merasa adalah soulmate sebenarnya. Tapi keadaannya kini berbeda karena Jennifer sudah berkeluarga, sementara Darren masih jomblo terus karena berharap bisa menikahi Jennifer. 1 bulan setelah tragedi yang mengambil nyawa James, tepatnya selama November sampai Desember 2020, Jennifer dan Darren itu SMS-an lebih dari 6.000 kali. Bahkan 1 hari sebelum kejadian dikatakan mereka saling SMS-an sebanyak 700 kali per hari. Bahkan kalau kamu cari di internet apa isi SMS antara mereka berdua itu sangat romantis alay, berasa anak remaja yang lagi jatuh cinta. Maka dari sini kemudian polisi juga mengetahui sinyal handphone Darren berada di
lokasi kejadian di hari saat James diserang. Polisi juga mengikuti jejak kartu kredit Darren di hari itu, di mana dia katanya beli bensin, makanan, dan juga membeli sebuah masker hidung berwarna biru. Dan sosoknya lah yang terlihat di CCTV belakang rumah keluarga Faith. Oh ya, ada satu lagi, polisi juga menemukan SMS Jennifer kepada Darren yang menyuruhnya untuk mencopot stiker putih huruf T karena takut dilihat sama polisi maupun warga yang sudah mengetahui berita tentang kejadian ini. Pada tanggal 11 Januari 2021, polisi mendatangi rumah Darren di Tennessee serta menangkapnya. Mobil Nissan hitam itu juga ada di sana. Dari temuan di dalam mobil didapati senjata, masker biru, bahkan kartu kredit atas nama Jennifer Faith. Bahkan dari hasil penyelidikan rekening miliknya si Darren, dalam 5 bulan terakhir Jennifer mentransfer sejumlah uang kepada Darren dalam jumlah yang cukup banyak. Yang paling unik dari kasus ini juga adalah kemudian Jennifer Faith mendapatkan uang asuransi dari kepergian suaminya James. Bentar lagi katanya uangnya cair sebesar $600.000 atau 8,4 miliar rupiah, dan Jennifer menceritakannya dengan senang hati mengenai uang tersebut kepada Darren. Bahkan sehari setelah kepergian James, katanya Jennifer dengan liciknya menyuruh seorang teman membukakan sumbangan online untuk dia dan putrinya yang berkabung melalui GoFundMe.com, dan terkumpullah hampir $60.000 atau 840 juta rupiah yang segera dicairkan sama si Jennifer. Dari isi SMS-nya ketahuan juga bahwa Jennifer akan membagi 2 uang asuransi dan dana sumbangan GoFundMe kepada Darren Lopez. Dengan ini polisi menangkap Jennifer pada 24 Februari 2021. Waktu itu tuduhannya adalah menutupi fakta kejahatan serta melindungi pelaku. Kelihatannya penyelidikan ini berjalan terus sampai kemudian pada September 2021, polisi di Dallas mengumumkan kenaikan level statusnya Jennifer dari aksesoris kejahatan menjadi dalang kejahatan. Ternyata diketahui sebelum terjadinya peristiwa yang menimpa James, si Jennifer ini mengirimi Darren Lopez beberapa email dengan berpura-pura menjadi James dengan membuat akun palsu serta mengatakan, "Saya tahu kamu mantannya Jennifer. Saya tiap hari memukul dan menyakiti Jennifer." Email tersebut seminggu bisa 2-4 kali dikirim kepada Darren dengan isi yang kurang lebih sama. Hal ini kemudian membuat Darren katanya semakin membenci James dan segera ingin menyelamatkan Jennifer yang dianggap sebagai belahan jiwanya. Selain itu, Jennifer juga membuat akun Gmail palsu dengan berpura-pura menjadi sahabatnya Jennifer dan mengirim email kepada Darren juga dengan mengatakan, itu si Jennifer sering disakiti, Jennifer selalu menderita karena suaminya. Bahkan dia mengirimi beberapa gambar yang dicomot dari internet, yaitu bagian tubuh yang lebam dan biru-biru, sebagai bukti bahwa Jennifer sering dipukuli sang suami James. Dari semua email-email ini kemudian membuat hati Darren sedih dan harus bisa nih menjadi pahlawan bagi Jennifer, harus menyelamatkannya dari James. Inilah yang kemudian menjadi motif Darren melakukan penembakan terhadap James Faith pagi itu di jalanan komplek. Bahkan pistolnya dibeli dengan menggunakan kartu kredit Jennifer. Sementara motifnya Jennifer menghabisi suaminya adalah ingin hidup bersama Darren kekasih masa mudanya, serta mengambil semua uang milik James, termasuk dari polis asuransi jiwa. Namun kini sirnahlah sudah, putrinya diasuh oleh orang tua James dan menurut jaksa, tuntutan terhadap Jennifer adalah hukuman tembak. Darren kemungkinan mendapatkan hukuman seumur hidup, tapi mereka berdua saat ini masih di penjara sambil menunggu sidang lanjutan pada tahun 2022. Ya, masa pandemi jadi banyak pengunduran persidangan memang. Bagaimana menurut kamu, hukuman apa yang cocok buat Jennifer dalang dari semua ini? Dan apakah harusnya si Darren ini dibebaskan aja karena dia hanyalah korban manipulasinya si Jennifer? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap berbuat baik. Terima kasih.